Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai partisipasi masyarakat daerah. Nah, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rosita, NIM 202222068, Prodi Administrasi Publik Reguler 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Baik, langsung saja pembahasan yang pertama mengenai pengertian partisipasi. Menurut Willy Wijaya 2004, partisipasi berasal dari bahasa Inggris participate yang artinya mengikut sertakan atau ikut mengambil bagian. Menurut Berlo tahun 1961, partisipasi merupakan bentuk tanggapan atau respon atas rangsangan-rangsangan yang diberikan, yang dalam hal ini tanggapan merupakan fungsi dari manfaat yang dapat diharapkan. Sutarto tahun 1980 mengatakan partisipasi merupakan turut sertanya seseorang baik secara langsung maupun emosional untuk memberikan sumbangan-sumbangan kepada proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan di mana keterlibatan pribadi seseorang yang bersangkutan melaksanakan akan tanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut. Menurut Sastroperto tahun 1995, partisipasi adalah keikutsertaan, peran, serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya. Menurut Jennifer MC Krakendepa tahun 1998, partisipasi merupakan proses di mana pihak-pihak yang terlibat mempengaruhi dan mengendalikan inisiatif pembangunan, keputusan, dan sumber-sumber yang mempengaruhi mereka. Sedangkan menurut Weiser WS et tahun 1999, partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Menurut Mardikanto tahun 2003, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian, kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Menurut Michelson tahun 2003, partisipasi merupakan sesuatu yang harus ditumbuh kembangkan dalam proses pembangunan. Dari pengertian yang telah saya berikan tadi, maka saya menarik kesimpulan bahwa partisipasi merupakan pengambilan bagian atau keterlibatan anggota masyarakat dengan cara memberikan dukungan, tenaga, pikiran maupun materi, dan tanggung jawabnya terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama. Partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Lanjut pada pengertian partisipasi masyarakat. Menurut Tejo Krominjojo tahun 1983, partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Menurut Hateifah S.J. Soemarto tahun 2003, partisipasi masyarakat adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Menurut Chonger dalam Suetomo tahun 2006, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat secara sukarela yang didasari oleh determinan dan kesadaran diri masyarakat itu sendiri dalam program pembangunan. Menurut Notojomojo tahun 2007, partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut. Menurut Isbandi 2007, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses
pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Dari pengertian partisipasi masyarakat yang telah saya sebutkan, sekarang saya menarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan, dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan tersebut dimulai dari gagasan, perumusan kebijaksanaan, hingga pelaksanaan program. Lanjut pada bentuk partisipasi. Menurut Effendi, yang pertama, partisipasi vertikal adalah suatu bentuk kondisi tertentu dalam masyarakat yang terlibat di dalamnya atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain dalam hubungan mana masyarakat berada sebagai posisi bawahan. Kedua, partisipasi horizontal adalah di mana masyarakatnya tidak mustahil untuk mempunyai prakarsa di mana setiap anggota kelompok masyarakat berpartisipasi secara horizontal antara satu dengan yang lainnya, baik dalam melakukan usaha bersama maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Bentuk kedua menurut Talizuduhandraha, yang pertama, partisipasi dalam atau melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan sosial. Kedua, partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap dalam memberikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti mengiyakan, menerima, atau mentaati, memenuhi, melaksanakan, mengiyakan dengan syarat maupun menolaknya. Ketiga, partisipasi dalam perencanaan pembangunan termasuk dalam pengambilan keputusan. Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditumbuhkan sedini mungkin di dalam masyarakat. 4. Partisipasi dalam operasional pembangunan. Kelima, partisipasi dalam menerima kembali hasil. Keenam, partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu ABS White My Digital Flat pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Bentuk ketiga menurut Notomojo 4M, yakni mempower, tenaga, money, uang, material, benda-benda lainnya seperti kayu, bambu, beras, batu, dan sebagainya, dan min, ideas, ide atau gagasan. Bentuk keempat menurut Kokon Subrata dalam Widi Astuti 2008. Yang pertama, turut serta memberikan sumbangan finansial. Kedua, turut serta memberikan sumbangan kekuatan fisik. Ketiga, turut serta memberikan sumbangan material. 4. Turut serta memberikan sumbangan moral. Misalnya dukungan, saran, anjuran, nasihat, petua, amanat, dan lain sebagainya. Lanjut kepada motivasi partisipasi. Menurut Goldsmith dan Bluestein, Draha tahun 1990, yang pertama, partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Kedua, partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan. Ketiga, manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat. 4. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan. Motivasi partisipasi kedua. Yang pertama, tingkat partisipasi masyarakat karena perintah atau karena paksaan. Kedua, tingkat partisipasi masyarakat karena imbalan atau karena insentif. Ketiga, tingkat partisipasi masyarakat karena identifikasi atau karena ingin meniru. Keempat, tingkat partisipasi masyarakat karena kesadaran. 5. Tingkat partisipasi masyarakat karena tuntutan akan hak asasi dan tanggung jawab. Motivasi partisipasi yang ketiga. Yang pertama, faktor pendorong di masyarakat. Konsep partisipasi masyarakat sebenarnya bukan hal yang baru bagi kita di Indonesia. Dari sejak nenek moyang kita telah dikenal adanya semangat gotong royong dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di masyarakat. Semangat gotong royong ini bertolak dari nilai-nilai budaya
yang menyangkut hubungan antar manusia. Semangat ini mendorong timbul partisipasi masyarakat. Kedua, faktor pendorong di pihak provider atau faktor pendorong terpenting yang ada di pihak provider adalah adanya kesadaran di lingkungan provider bahwa perilaku merupakan faktor penting dan besar pengaruhnya terhadap derajat kesehatan. Kesadaran ini melandasi pemikiran penting partisipasi masyarakat. Selain itu, keterbatasan sumber daya di pihak provider yang merupakan faktor yang sangat mendorong pihak provider untuk mengembangkan dan masyarakat. Lanjut pada model partisipasi menurut Habley, Awang tahun 1999. Yang pertama, manipulative participation. Karakteristik dari model ini adalah keanggotaan yang bersifat keterwakilan pada suatu komisi kerja, organisasi kerja, atau kelompok-kelompok yang bukannya pada individu. Kedua, passive participation. Partisipasi rakyat dilihat dari apa yang telah diputuskan atau apa yang telah terjadi. Informasi datang dari administrator tanpa mau mendengar respon dari masyarakat tentang keputusan atau informasi tersebut. Ketiga, participation by consultation. Partisipasi rakyat dengan berkonsultasi atau menjawab pertanyaan. Orang dari luar mendefiniasi masalah-masalah proses pengumpulan informasi dan mengawasi analisis. Proses konsultasi tersebut tidak ada pembagian dalam pengambilan keputusan dan pandangan-pandangan rakyat tidak dipertimbangkan oleh orang luar. Keempat, participation for material incentive. Partisipasi rakyat melalui dukungan berupa sumber daya, misalnya tenaga kerja, dukungan pangan, pendapatan, atau insentif material lainnya. Mungkin saja petani menyediakan lahan atau tenaga kerja, tetapi mereka tidak dilibatkan dalam proses percobaan atau pembelajaran. Kelemahan dari metode ini adalah apabila insentif habis, maka teknologi yang digunakan dalam program juga tidak akan berlanjut. Kelima, functional participation. Partisipasi rakyat dilihat dari lembaga eksternal sebagai tujuan akhir untuk mencapai target proyek, khususnya mengurangi biaya. Rakyat mungkin berpartisipasi melalui pembentukan kelompok untuk menentukan tujuan terkait dengan proyek. Keterlibatan seperti ini mungkin cukup menarik karena mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan, tetapi hal ini terjadi setelah keputusan utamanya telah ditetapkan oleh orang dari luar desa tersebut. Pendeknya, masyarakat desa dikooptasi untuk melindungi target dari orang luar desa tersebut. Keenam, integrative participation. Partisipasi rakyat dalam analisis bersama mengenai pengertian, pengembangan perencanaan aksi dan pembentukan atau penekanan lembaga lokal. Partisipasi lokal dilihat sebagai hak atau tidak hanya merupakan suatu cara untuk mencapai suatu target proyek saja. Proses melibatkan multidisiplin, metodologi atau proses belajar yang terstruktur. Pengambilan keputusan bersifat lokal atau kelompok menentukan bagaimana ketersediaan sumber daya digunakan sehingga kelompok tersebut memiliki kekuasaan untuk menjaga potensi yang ada. Ketujuh, self-mobilitas participation. Rakyat melalui pengambilan inisiatif secara independen dari lembaga luar untuk perubahan sistem. Masyarakat mengembangkan hubungan dengan lembaga eksternal atau aktivis mengenai sumber daya dan teknik yang mereka perlukan, tetapi juga tetap mengawasi bagaimana sumber daya tersebut digunakan. Model partisipasi menurut Club de Sale tahun 2003. Pertama, pendekatan pasif, pelatihan dan informasi, yakni pendekatan yang beranggapan bahwa pihak eksternal lebih menguasai pengetahuan, teknologi, keterampilan, dan sumber daya. Dengan demikian, partisipasi tersebut memberikan komunikasi satu arah dari atas ke bawah dan hubungan pihak eksternal dan masyarakat bersifat vertikal. Kedua, pendekatan partisipasi aktif, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi secara lebih intensif dengan para petugas eksternal. Contohnya pelatihan dan kunjungan. Ketiga, pendekatan partisipasi dengan keterikatan. Masyarakat atau individu diberikan kesempatan untuk melakukan pembangunan dan diberikan pilihan untuk terikat pada suatu kegiatan dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Keempat, pendekatan dengan partisipasi tempat, yaitu pendekatan dengan mencerminkan kegiatan pembangunan atas dasar keputusan yang diambil oleh masyarakat setempat. Model partisipasi menurut Notojomojo tahun 2005. Pertama, pendekatan masyarakat diperlukan untuk memperoleh simpati masyarakat.
Pendekatan ini terutama ditujukan kepada pimpinan masyarakat baik yang formal maupun informal. Kedua, pengorganisasian masyarakat dan pembentukan panitia atau tim dikoordinasikan oleh lurah atau kepala desa. Tim kerja yang dibentuk di tiap RT. Anggota tim ini adalah pemuka-pemuka masyarakat RT yang bersangkutan dan dipimpin oleh ketua RT. Ketiga, survei diri. Tim kerja RT melakukan survei di masyarakatnya masing-masing dan diolah serta diimplementasikan kepada warganya. Selanjutnya, 4 aspek penting dalam partisipasi. Yang pertama, terlibatnya dan ikut sertanya masyarakat sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara turut menentukan arah, strategi, dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Kedua, meningkatkan artikulasi atau kemampuan untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan yang sebaiknya. Keempat, partisipasi masyarakat dalam kegiatan nyata yang konsisten dengan arah strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik. Keempat, adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipasi dalam pembangunan yang berencana. Lanjutnya, permasalahan umum partisipasi. Pertama, dari sisi pemerintah, yaitu pemerintah kurang cepat dan tanggap di dalam pertama memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas LSM dan masyarakat di dalam menjalankan fungsi pengawasan sosial dan partisipasinya di dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kedua, mensosialisasikan secara luas makna pemberdayaan partisipasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan terhadap aparat pemerintah, DPR, dan masyarakat. Ketiga, tidak adanya pedoman landasan pihak bagi pemerintah berperan dalam pengembangan partisipasi masyarakat. Kedua, dari sisi pemerintahan daerah terdapat masalah. Yang pertama, pemahaman otonomi daerah dan desentralisasi yang dilandasi prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat belum dimiliki oleh umumnya jajaran pemerintah daerah, masyarakat madani, dan sektor swasta. Kedua, belum adanya pedoman mekanisme hubungan kemitraan dan sinergi antara masyarakat atau LSM dengan DPRD dalam penyaluran aspirasi atau tuntutan masyarakat dan fungsi pengawasan sosial masyarakat atau LSM terhadap DPRD. Keadaan ini menimbulkan kinerja DPRD apa adanya, tidak aspiratif, tidak peka dalam menampung aspirasi atau tuntutan masyarakat LSM, bahkan cenderung lebih aspiratif terhadap kepentingan partai atau organisasi masyarakat tertentu. Ketiga, dari sisi masyarakat atau LSM terdapat permasalahan, yaitu yang pertama, masyarakat perorangan, kelompok kepentingan umum belum mengetahui dan mengerti atas haknya dalam menyalurkan aspirasi tuntutan lembaga legislatif dan eksekutif atau lembaga pemerintah lainnya. Dua, peran lembaga RT, RW, lembaga adat dan keamanan di lingkungan masyarakat belum berfungsi dan berperan dalam mensosialisasikan hak rakyat dan partisipasinya dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Ketiga, keterbatasan pengetahuan. Masyarakat dalam kesenjangan serta ketidakadilan memberikan dampak tersendiri dalam penyaluran hak dan aspirasinya sering terjadi objek kedok berkepentingan kelompok tertentu dalam menyalurkan tuntutannya. Keempat, sebagian besar LSM belum memiliki SDM, kelembagaan dan landasan hukum memadai dan tidak mandiri bekerja sesuai dengan dukungan dana. 5. Keterbatasan pengetahuan keterampilan SDM LSM mengakibatkan dalam setiap kegiatan tidak berfokus pada terarah dengan jelas dalam menyalurkan tuntutan dan aspirasinya, dan bahkan tidak jarang melanggar rambu-rambu peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak memahami peraturan-peraturan yang mendasari tuntutannya. 6. Kurangnya komunikasi di antara LSM sering menimbulkan duplikasi dalam kegiatan di masyarakat. Hal ini juga disebabkan ego kepentingan dari penyandang dana. 7. Cukup dana LSM musiman atau berpredikat supir tembak yang dapat kegiatannya sulit dipertanggungjawabkan baik di masyarakat maupun terhadap penyandang dana. Terakhir, 3 masalah penting dalam partisipasi. Pertama, kepemimpinan. Kualitas kepemimpinan menjadi kata kunci. Kedua, komunikasi. Gagasan pembangunan akan mendapat sambutan jika diketahui dan ini ditentukan oleh komunikasi pembangunan atau politik. 3. Pendidikan. Kesadaran masyarakat ditentukan oleh pendidikan masyarakat sebagai faktor penting dalam pengembangan identifikasi tujuan-tujuan pembangunan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan.
Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.